Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi dengan mata pelajaran geografi. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik-baik saja, sehingga kita bisa ketemu lagi di mata pelajaran geografi. Oke, ini pertama kali Ibu bertemu dengan kalian ya. Di sini Ibu mau perkenalan dulu. Nama Ibu Anisya. Nama lengkap Ibu Anisya Kuku Brianti, bisa dipanggil Ibu Anisya atau Ibu Kuku. Tapi Ibu Anisya aja deh. Oke, selanjutnya kita mulai pelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa cukup? Oke. Pada pertemuan kali ini, mata pelajaran geografi akan masuk pada subbab penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bab tema ya, dasar-dasar dari tema bagaimana komponen-komponen yang ada di dalam peta dan bagaimana aturan-aturan yang harusnya ada di dalam pemetaan itu sendiri. Nah, pada subtema penginderaan jauh dan sistem informasi geografi ini itu adalah bentuk proses dari terbentuknya si peta itu sendiri. Jadi ini adalah langkah awal sebelum terbentuknya peta yang siap jadi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di penginderaan jauh sendiri nanti kita akan pelajari tentang pengertian dari penginderaan jauh itu. Terus yang kedua kita akan pelajari tentang komponen-komponen dari penginderaan jauh. Yang ketiga ada jenis dari citra yang menjadi sumber data dari penginderaan jauh. Lalu yang terakhir adalah interpretasi dari citra itu sendiri. Bagaimana caranya? Langsung kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, seperti pada pertemuan sebelumnya, kita mengetahui bagaimana bentuk peta yang sesuai dengan kaidah yang ditentukan. Dalam pembuatan peta pastinya membutuhkan pertama data, bagaimana bentuk penggambaran bumi yang nantinya akan digambarkan pada bidang datar. Pada zaman dahulu, pembuatan peta dilakukan dengan penggambaran rupa bumi melalui perjalanan baik darat maupun laut. Namun, semakin berkembangnya waktu dan zaman, maka perkembangan pembuatan peta juga semakin canggih. Salah satunya adalah dengan menggunakan foto udara. Jadi pada zaman dahulu itu pembuatan peta digambarkan melalui ingatan para nelayan atau para pencari itu loh, rempah-rempah yang sampai ke Indonesia, para pelancong yang melewati tepi-tepi pinggir-pinggir dari pesisir-pesisir pantai yang mereka ingat-ingat dan lalu mereka gambarkan pada bidang datar. Lalu seperti itu. Lalu sekarang zaman sudah semakin canggih, makin banyak media yang bisa digunakan sebagai alat perekam dari bentuk relief dari bumi itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Apa itu penginderaan jauh? Penginderaan jauh disebut juga dengan inderaja. Dalam bahasa Inggris, penginderaan jauh memiliki istilah yaitu remote sensing. Menurut Sutanto, penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi objek, daerah, atau gejala geosfer dengan menggunakan jalan menganalisis data tanpa kontak langsung dengan objek. Untuk memperoleh informasi dari suatu lokasi atau objek penginderaan jauh, maka diperlukan alat berupa pengindera atau sensor. Jadi, alat untuk merekam relief permukaan bumi, alat untuk merekam suatu daerah yang sekarang kita bisa nikmatin di HP kalian masing-masing itu, dalam perekamannya itu menggunakan yang namanya pengindera atau sensor. Seperti itu. Nah, sensor dalam PJ dikaitkan pada bagian alat seperti pesawat terbang, pesawat ulak-alik, satelit, maupun wahana lain yang dapat membantu penangkapan gambar dari ketinggian.
Nah, dalam perekamannya, sensor penginderaan jauh berdasarkan ketinggiannya dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, pesawat terbang rendah atau balon udara. Yang kedua ada pesawat terbang tinggi. Dan yang terakhir adalah satelit. Nah, kalau yang pesawat terbang rendah itu bisa menjangkau sekitar 1.000 sampai 9.000 meter dari permukaan. Dan hasil dari tangkapannya berupa citra foto atau foto udara yang biasanya kalian lihat di Google Maps. Lalu pesawat terbang tinggi kurang lebih sekitar 18.000 meter. Hasilnya berupa foto udara dan multispektral. Lalu yang terakhir adalah satelit dengan ketinggian 400 sampai 9.000 km. Maksud saya 400 sampai 900 km yang memiliki hasil berupa citra satelit. Oke, kita lanjut. Nah, sistem dan komponen dari penginderaan jauh. Sistem merupakan serangkaian komponen yang saling bekerja sama dalam menciptakan suatu hasil. Dalam sistem penginderaan jauh, terdapat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mengolah penginderaan jauh. Jadi data-data itu memiliki komponen-komponen yang saling berkaitan untuk menghasilkan sebuah output, kayak gitu. Nah, komponen yang pertama merupakan sumber tenaga. Nah, sumber tenaga yang paling maksimal bisa digunakan adalah sinar matahari. Nah, sinar matahari memancarkan gelombang elektromagnetik yang dipantulkan ke sensor. Jadi, sinar matahari dipantulkan ke sensor, yakni daerah permukaan yang akan direkam. Seperti itu. Makanya biasanya itu untuk perekaman data penginderaan jauh biasanya dilakukan pada siang hari saat matahari sedang terbit-terbitnya, sedang cerah-cerahnya, seperti itu. Yang kedua ada atmosfer. Di atmosfer sendiri meneruskan cahaya atau gelombang elektromagnetik namun sifatnya selektif. Jadi atmosfer ini membantu dalam penyeleksian si sinar matahari yang datang. Jadi sebagian sinar matahari itu tidak langsung mengenai bumi, mengenai permukaan, tapi mengenai si atmosfer itu sendiri untuk disaring seperti itu. Selanjutnya ada pantulan. Pantulan sendiri kebergantungan perekaman objek terhadap pemantulan gelombang pada pencahayaan yang berbeda. Jadi, ketika cahayanya itu lebih terang, maka pantulan dari hasil perekaman si objek yang akan direkam tadi itu akan semakin jelas. Berbeda lagi ketika nanti ada awan yang menjadi menghalangi si sinar matahari, dia akan menjadi pengganggu ya dari si pantulan rekaman dari data permukaan objek seperti itu. Selanjutnya ada sensor. Jadi dari sumber tenaga tadi memberikan cahaya ke objek lalu dipantulkan dan diterima oleh sensor. Nah, sensor ini merupakan tenaga atau gelombang yang dipantulkan oleh objek diterima dan direkam. Jadi sensor ini akan merekam hasil dari pantulan gambar yang diberikan oleh objek. Seperti itu. Selanjutnya, data baik berupa visual maupun digital akan menjadi sebuah citra. Data analog baik visual maupun digital akan diproses membentuk angka dan nilai sesuai dengan kecerahan dari piksel si pantulan yang diberikan oleh objek tadi. Nah, itu akan diolah dan akan menjadi sebuah citra. Sebuah citra tadi akan diolah ya, pokoknya akan diolah akan menjadi angka dan nilai, lalu akan dihasilkan sebuah output yang bisa digunakan oleh pengguna seperti kita menggunakan Google Maps, seperti para pembuat peta, mereka menggunakan aplikasi AirMapper atau aplikasi lain yang membutuhkan data-data dari citra itu sendiri. Lanjut. Sekarang ada jenis-jenis citra. Jenis-jenis citra yang pertama ada citra foto dan non-foto. Citra foto sendiri yang pertama ada berdasarkan spektrum elektromagnetik.
terdiri dari ultraviolet, monochromatic, hitam putih, berwarna, ada ortokromatik, inframerah, baik berwarna maupun hitam putih, dan multispektral. Lalu yang kedua ada berdasarkan sumbu kamera yang terdiri dari foto udara vertikal, condong, dan sangat condong. Dan yang ketiga ada berdasarkan warna, yakni foto inframerah, warna maupun semu, dan foto warna asli. Selanjutnya ada citra non-foto. Yang pertama ada penginderaan jauh non-fotografi, sistem radar, dan sistem gelombang mikro. Pada citra ini menggunakan gelombang mikrosensor dengan sistem radar dan gelombang mikro alami dengan sensor radiometer dan penyiam sistem pasif. Jadi, si PJ non-fotografi ini terbagi menjadi dua, yakni sistem aktif dan sistem pasif. Kalau sistem aktif itu menggunakan sistem radar, kalau sistem pasif itu menggunakan sensor radiometer. Dan yang kedua ada PJ sistem satelit, penginderaan jauh sistem satelit. Citra satelit diperoleh dengan melakukan perekaman objek di permukaan bumi pada ketinggian lebih dari 400 km dengan wahana satelit. Jadi satelit ini seperti tadi ditumpangkan ke wahana-wahana yang bisa menangkap foto udara dari bentuk vertikal seperti itu. Dan yang ketiga ada penginderaan jauh sistem thermal. Sistem penginderaan jauh yang memanfaatkan pancaran suhu yang dikeluarkan benda untuk mengindera objek dengan sensor thermal. Biasanya sensor thermal ini digunakan pada saat gunung Merapi meletus. Nah, itu contohnya salah satunya. Jadi, sensor thermal ini digunakan ketika akan membuat sebuah peta mitigasi bencana gunung Merapi. Biasanya salah satunya menggunakan citra thermal ini. Oke, lanjut. Interpretasi citra. Sebelum hasil dari foto udara atau citra digunakan, sebelumnya harus dilakukan interpretasi citra dulu. Jadi citra itu tidak bisa langsung digunakan. Hasil dari penggambaran data yang dihasilkan dalam bentuk citra itu harus diinterpretasi gambar-gambarnya. Jadi ini bagian apa, ini bagian apa, ini gambar apa, ini gambar apa, seperti itu. Tujuannya adalah untuk mengetahui, mengenali, dan menganalisis objek pada foto udara dan citra yang didapatkan. Terdapat 9 unsur-unsur dari interpretasi citra dan tekniknya terdapat 4 langkah. Oke, unsurnya yang pertama ada rona. Rona merupakan tingkat kecerahan. Jadi, ketika suatu citra itu kan setiap benda memiliki warna masing-masing. Setiap benda mampu menyerap dan memantulkan si cahaya yang diberikan oleh matahari masing-masing. Jadi setiap benda yang atau objek yang memantulkan sinarnya, memantulkan gambar yang diterima oleh sensor itu memiliki tingkat kecerahan masing-masing. Seperti itu. Yang kedua, ini bentuk merupakan variabel kualitatif yang memberikan konfigurasi atau kerangka objek. Jadi bentuk misalnya sawah bentuknya seperti apa? Dia bentuknya cantik kan ya, kotak-kotak, rapi seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu bentuk interpretasi di mana sawah pasti bentuknya pada umumnya merupakan kotak-kotak yang tersusun secara rapi seperti itu. Yang ketiga adalah ukuran. Untuk ukuran, dia menggambarkan jarak, luas, tinggi, lereng, dan volume. Jadi ukuran misalnya petak sawah besarnya umumnya akan disamakan secara merata. Namun jika di bantaran sungai, jika di pinggir jalan, mungkin dia akan diperkecil. Seperti itu. Itu ukuran. Lalu misal pemukiman, dia digambarkan dengan ukuran genting yang hampir merata dan sama. Seperti itu. Misalnya pohon, misalnya pepohonan. Pepohonan itu juga memiliki tinggi yang hampir sama. Seperti itu. Lalu yang keempat ada tekstur. Tekstur sendiri merupakan tingkat kekasaran atau kehalusan dari objek. Nah, tekstur ini biasanya kalau di dalam citra itu sangat terlihat ketika
ada pemukiman berdampingan dengan sawah. Biasanya permukiman itu memiliki tekstur yang lebih kasar. Kalian bisa bayangkan, pasti yang halus dan kasar, pasti dia memiliki gambaran tekstur yang berbeda kan. Nah, ketika di citra itu seperti itu sama. Jadi di sawah itu memiliki tekstur yang lebih halus, sedangkan pemukiman memiliki tekstur yang lebih kasar seperti itu. Lalu selanjutnya pola merupakan susunan keruangan objek yang ada di permukaan bumi. Jadi tadi seperti sudah yang saya singgung, untuk sawah dia memiliki pola yang sangat simetris, yang sangat rapih. Nah, itu merupakan bentuk pola. Misalnya saja untuk perkebunan, biasanya dia memiliki pola yang kurang simetris seperti itu. Untuk pemukiman biasanya dia memiliki pola yang bergerombol atau berpusat pada salah satu titik tertentu seperti itu. Selanjutnya ada bayangan menggambarkan tinggi rendahnya ketinggian objek. Jadi ketika citra itu berada di misalnya di pepohonan di hutan atau di gedung-gedung bertingkat, gedung-gedung tinggi. Nah, itu dia pasti karena sinar matahari itu tidak selamanya tegak lurus dengan bumi, makanya dia akan memberikan bayangan dari si objek itu yang menggambarkan bahwa objek itu memiliki ketinggian tertentu, seperti itu. Berikutnya adalah situs atau letak geografi. Letak suatu objek terhadap objek lainnya di sekitarnya. Misalnya, sawah dia memiliki situs yang dekat dengan sungai. Kenapa? Karena biasanya sawah yang subur itu dekat-dekat dengan aliran-aliran air. Kayak gitu. Terus permukiman, dia biasanya didekatkan dengan jalan. Kenapa? Karena dia akan mudah dalam aksesibilitasnya. Selanjutnya ada asosiasi, yakni keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Misalnya, biasanya itu ketika di situ ada permukiman, dia akan dekat dengan dia akan jauh dengan pabrik, namun dekat dengan pasar seperti itu. Lalu biasanya permukiman itu dekat dengan sawah, namun dia bergerombol. Nah, itu termasuk asosiasi keterkaitan antara objek satu dengan objek yang lain. Selanjutnya yang terakhir adalah konvergensi bukti. Nah, konvergensi bukti ini merupakan pengumpulan bukti dengan menggunakan unsur interpretasi yang maksimum. Jadi, ketika kita interpretasi citra, dimaksimalkan dari unsur-unsur ini, kita bisa menggabungkan menjadi satu. Semakin banyak unsur yang diinterpretasikan, maka bukti dari hasil interpretasi itu akan semakin kuat. Jadi, semakin banyaknya kita mendapatkan informasi dari unsur-unsur interpretasi citra, maka citra itu bisa lebih mudah untuk dikenali seperti itu. Dan interpretasi citra yang pertama ada di deteksi, yakni usaha untuk mengenali objek pada citra dengan menggunakan alat penginderaan atau sensor. Yang kedua ada identifikasi, mencari informasi dengan melihat unsur-unsur interpretasi citra. Tadi sudah kita bahas. Yang ketiga ada analisis, mengelompokkan karakteristik objek yang sama dengan objek lainnya. 3 ciri yang terdapat pada citra, yakni citra spektral, spasial, dan temporal. Kalau spektral itu, kalau spektral itu ya, citra spektral itu sebenarnya hampir sama dengan citra spasial, tapi kalau untuk citra spektral itu dia lebih ke rona atau warna dari citra itu sendiri. Jadi biasanya citranya lebih bagus. Sedangkan citra spasial itu biasanya lebih berkaitan dengan bentuk ruangannya. Jadi kita membahas tentang teksturnya, bentuknya, polanya, seperti itu. Untuk citra temporal itu biasanya lebih ke dari waktu ke waktu, misalnya perekaman tahun 2019, perekaman tahun 2020, perekaman tahun 2021, seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah klasifikasi, yakni tahapan yang merujuk pada kesimpulan hasil dari hipotesis. Setelah dideteksi, diidentifikasi, dianalisis, maka selanjutnya adalah klasifikasi, yakni
kesimpulan dari interpretasi citra tadi. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Asas konvergensi bukti oleh Sutanto. Ya, ini contohnya ya. Ada tumbuhan. Di sini kita interpretasi dari citra tumbuhan. Dari bentuknya sendiri, tajuk berbentuk bintang. Nah, kita ada gambar tuh. Ada gambar citra di mana tajuknya berbentuk bintang. Nah, kita perkirakan kira-kira tumbuhan apa aja yang memiliki tajuk berbentuk bintang. Pertama, ada kelapa, inau, nipah, sagu, dan kelapa sawit. Lalu kita kerucutkan lagi. Bagaimana polanya? Oh, polanya tidak teratur. Berarti yang tidak teratur itu apa? Ada inau, nipah, dan sagu. Lalu kita kerucutkan lagi. Bagaimana dengan ukurannya? Oh, lebih dari 10 meter diperkirakan. Oh, berarti diperkirakan adalah sagu dan inau. Dan yang terakhir kita kerucutkan lagi. Bagaimana dengan situsnya? Oh, ternyata dia di dekat dengan air payau. Perbatasan antara lautan dengan sungai. Oh, berarti bisa jadi itu adalah tumbuhan sagu atau pohon sagu seperti itu. Cara untuk interpretasi citranya seperti itu. Jadi dikerucutkan. Semakin banyak unsur interpretasi yang ada, maka kebenaran dari interpretasi itu sendiri akan terbukti. Lanjut. Oke, ini Ibu contohkan salah satu interpretasi citra pemukiman ya. Jadi di permukiman ini lihat yang ada di kotak merah. Bagaimana warnanya? Dia warnanya gelap. Warnanya didominasi dengan warna coklat yang hampir sama semua. Ada yang coklat muda, tapi didominasi dengan warna coklat tua. Selanjutnya, bagaimana bentuknya? Oh, bentuknya seragam seperti kotak-kotak yang hampir tersusun rapi. Jadi bukan rapi ya, tapi hampir tersusun rapi. Kalau dibandingkan dengan sampingnya yang kotak-kotak warna hijau, itu lebih rapi yang kotak-kotak warna hijau. Makanya dia dibilang rapi juga tidak, dibilang berantakan sekali sebenarnya juga tidak. Lanjut, ukurannya seragam. Besar kotak-kotak warna coklatnya itu hampir sama. Seperti itu. Lalu teksturnya bagaimana? Oh, teksturnya kasar. Dibandingkan dengan warna hijau yang di samping-sampingnya itu, teksturnya lebih kasar. Seperti itu, ada lekukan-lekukan, ada kotak-kotak yang sepertinya memiliki cekungan-cekungan seperti itu. Lalu polanya bagaimana? Oh, polanya bergerombol pada suatu area tertentu. Jadi tidak saling bertebaran di mana-mana. Oke, selanjutnya adalah bayangan. Bayangannya terlihat kurang jelas ya. Jadi itu ada bayangan. Jika kalian zoom, sebenarnya itu ada bayangannya, tapi sangat kecil sekali, sangat tipis, jadi tidak terlihat. Namun masih ada. Jadi itu merupakan sebuah bangun ruang seperti itu, bukan bidang datar. Selanjutnya, situs dan asosiasinya terlihat terdapat garis putih yang dapat diinterpretasikan sebagai jalan karena dia sifatnya itu tegak lurus atau memotong. Biasanya jalan itu bentuknya lurus, seperti itu. Sedangkan kalau sungai dia meliku-liku. Dan objek terlihat mengelompok dikelilingi oleh sawah, karena dia menggerombol ya, seperti itu. Salah satu bentuk cara dari interpretasi citra. Jadi citra itu, ini penggambarannya citra e-commerce yang saya dapat dari Google Maps atau Google Earth. Kalau kalian pengen dapat citra seperti ini, bisa kalian pakai Google Earth. Download aja di Play Store. Oke, lanjut kita ke sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi. Jadi yang untuk penginderaan jauh udah selesai ya. Kita sekarang ke sistem informasi geografi. Pada sistem informasi geografi ini atau SIG, kita membahas tentang 3 bagian. Yang pertama adalah konsep dasar dari SIG, yang kedua ada komponen SIG, yang ketiga ada tahapan kerja SIG. Oke, konsep dasar dari SIG. Konsep dasar SIG sendiri
merupakan sebuah akronim, yakni sistem yang merupakan elemen dari suatu lingkungan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi merupakan suatu kesimpulan yang diperoleh dari pengolahan suatu data. Yang ketiga yakni geografi, yang merupakan objek di permukaan bumi baik fisik maupun sosial yang ditampilkan dalam bentuk peta. Geografi itu cirinya peta ya. Jadi ketika penggambaran sesuatu itu kita utamakan penggambarannya melalui peta, digambarkan melalui peta. Jadi dapat diketahui bahwa SIG adalah suatu komponen yang terdiri atas perangkat keras, perangkat lunak, data geografi, dan sumber daya manusia yang bekerja sama secara efektif untuk memasukkan, menyimpan, memperbaiki, memperbaharui, mengelola, memanipulasi, mengintegrasi, menganalisis, dan menampilkan data dalam suatu informasi berbasis geografi, menurut Hartoyo dan kawan-kawan. Jadi, SIG ini kan sistem informasi geografi ya, jadi seperti sebuah aplikasi. Biasanya kita sebutnya kasarnya aplikasi untuk mengolah data dari citra. Gitu. Oke, sekarang komponen SIG. Komponen SIG itu ada diawali dengan data, lalu dikelola oleh perangkat keras dan perangkat lunak, dihasilkan sebuah output digunakan oleh pengguna, dan diteruskan menjadi sebuah peta-peta yang disesuaikan dengan kebutuhan si pengguna itu sendiri. Oke, perangkat keras itu seperti komputer dengan prosesor. Kalian udah tau lah ya, memori card, memori hard drive, dan video grafik yang tinggi sebagai penentu olahan data, penyimpanan, analisis, dan sebagainya. Jadi perangkat keras ini yang kelihatan nyata ya. Kalian udah pada tahu lah, laptop juga bisa, mouse juga termasuk. Pokoknya semuanya yang membantu dalam pengolahan data. Selanjutnya ada perangkat lunak. Perangkat lunak sendiri itu biasanya dibilang itu aplikasi. Aplikasi baik di smartphone, di HP, maupun di komputer. Program-program komputer untuk memproses data, misalnya aplikasi yang namanya ArcGIS, ArcView, dan QuantumGIS. Biasanya ini adalah aplikasi yang sering digunakan para pembuat peta untuk membuat peta sesuai dengan kegunaan mereka. Seperti itu. Selanjutnya ada pengguna atau user, merupakan orang yang menjalankan semua sistem pengolahan, penyimpanan, analisis, dan penyajian data. Jadi pengguna ini setelah menerima output dari interpretasi si citra tadi, datanya bisa digunakan, maka si pengguna ini bisa mengeluarkan output berupa peta-peta yang berfungsi sebagai salah satu data dalam misalnya penelitian, misalnya pengamatan, seperti itu. Selanjutnya adalah data. Data merupakan titik utama dalam komponen SIG. Jadi ketika ada data itu sendiri, apa yang mau diolah kalau misalnya tidak ada data? Jadi data adalah kunci utama dari komponen SIG ini. Data di SIG ada dua, yang pertama data spasial, yang kedua ada data atribut. Data spasial yakni data yang menggambarkan objek muka bumi seperti letak, dimensi, ukuran, karakteristik baik alami maupun buatan. Sedangkan yang data atribut itu biasanya lebih ke sosial, seperti data pemukiman penduduk, data jalur transportasi, data informasi keuangan, seperti itu. Data pokoknya yang bersifat sosial. Kalau data yang spasial itu lebih bersifat ke alam. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini contohnya aplikasi pengolah datanya ada ArcGIS, ada QGIS, yang paling atas ada ArcGIS, yang kiri bawah itu ada Quantum atau QGIS, lalu ada ArcView. Sebenarnya ArcView dan ArcGIS itu hampir sama, tapi biasanya kalau di perkuliahan geografi itu biasanya menggunakan ArcGIS. Untuk para penghasil peta lain, biasanya geografer itu biasanya menggunakan Quantum atau ArcGIS. Ada juga yang menggunakan ArcView. Gitu. Biasanya yang enteng di laptop itu ArcGIS sih.
tapi hasilnya bagus tergantung orangnya. Lanjut. Oke. Data dalam SIG ada dua. Yang pertama data vektor dan yang kedua data raster. Data vektor adalah data yang direkam dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis, dan area atau poligon. Resolusi data vektor juga bergantung pada ukuran piksel dari gambar objek permukaan bumi yang sebenarnya. Jadi ini ya, di kotak tengah ini kan ada gambar. Nah, itu merupakan bentuk dari data vektor titik, garis, dan area. Selanjutnya ada data raster, merupakan data yang dihasilkan dari sistem penginderaan jauh di mana objek geografi yang terekam akan dipresentasikan dalam bentuk struktur cell grid. Jadi kalian kalau udah pernah zaman SD ya biasanya kalian pakai buku kotak-kotak, nah itu hampir sama. Bentuknya kotak-kotak gitu, nanti jadinya di blok pada area-area yang merupakan penggambaran dari citra itu. Di mana objek geografi yang terekam akan dipresentasikan dalam bentuk grid atau disebut dengan piksel. Resolusi data raster bergantung pada ukuran piksel. Semakin besar piksel, maka resolusinya semakin rendah. Begitu sebaliknya. Kelihatan banget ya. Jadi kalau ini, kalau yang si vektor itu dia batasnya kelihatan banget. Garis ya garis. Kalau data raster kan dia bentuknya kotak-kotak yang ngeblok kayak gitu di kotak-kotaknya. Lanjut. Kelebihan dan kelemahan dari data vektor dan raster. Kalau raster itu kelebihannya dia strukturnya sederhana, terus dia mudah dimanipulasi. Manipulasi ini bukan hal yang negatif ya, jadi manipulasi ini untuk penyesuaian misalnya garisnya kelebihan. Misalnya jalan itu melewati sampai laut, nah itu kita manipulasi, itu sangat tidak mungkin kan, makanya kita manipulasi, dipotong sampai ke pesisir saja, seperti itu. Jadi tidak sampai ke laut. Nah, itu bentuk manipulasi data. Selanjutnya ada pengolahan datanya mudah. Yang keempat ada overlay-nya mudah. Dan yang kelima, analisis spasial lebih detail. Lalu data vektor, ukuran data lebih kecil. Kelebihannya menghasilkan banyak peta turunan karena lebih mudah digunakan. Yang ketiga, resolusinya cukup tinggi. Jadi hasilnya lebih langsung kelihatan bagus ya. Tadi bisa dibandingkan kan, karena yang satu kotak-kotak, kalau raster, kalau vektor kan dia langsung garis halus kayak gitu. Terus representasi objeknya mirip peta buatan manusia. Ketika kalian gambar peta, mirip kan? Garis tetap garis. Nah, kayak gitu. Terus proyeksinya lebih mudah. Karena jelas garisnya itu putus-putus atau garis yang tersambung seperti itu. Selanjutnya kelemahannya untuk data raster, tempat penyimpanannya besar, terus tidak dapat mengurangi penyimpanan karena dapat menghilangkan informasi. Ketika satu titik dihapus, biasanya informasinya itu resiko untuk terhapus juga, dan itu bisa mempengaruhi seluruh data. Yang ketiga ya ini satu citra, satu tema, jadi citra yang kita dapatkan ya itu yang akan dihasilkan oleh satu tema, misalnya citra aliran sungai Bengawan Solo, dia akan menggambarkan ya itu aja gitu loh. Jadi untuk di overlay dengan peta lain lebih mudah, tapi ya harus memiliki banyak data raster. Terus yang keempat, tingkat kedetailan peta bergantung pada resolusi spasial. Yang kelima ya ini proyeksinya sulit. Proyeksinya itu karena tadi bentuknya kotak-kotak ya, jadi kita harus lebih teliti dalam menginterpretasinya. Selanjutnya untuk data vektor, kelemahannya data tidak mudah dimanipulasi. Yang kedua, struktur data lengkap. Yang ketiga, teknologi mahal karena dia lebih bagus ya resolusinya. Terus yang keempat, analisisnya sulit. Yang kelima, proses overlay data lama. Seperti itu. Oke, lanjut. Tahap kerja SIG, yang pertama ada input data, kedua ada tahap manipulasi dan analisis data, yang ketiga ada keluaran data. Input data sendiri, yang pertama ada proses memasukkan data.
Datanya dimulai dari data analog, jadi data digital, jadi database. Jadi database itu kumpulan dari data digital yang udah diolah dari data analog itu sendiri. Metodenya ada penyiaman, digitasi, tabulasi, pengolahan data, penyuntingan, dan pemberian atribut. Yang kedua ada sumber data. Sumber data sendiri, pengendaraan jauh, peta terestris dan statistik, dan penelitian lapangan. Jadi sumber datanya itu, oke, next dulu. Oke, sumber datanya ini ya. Yang pertama ada pengendaraan jauh sendiri. Data pengendaraan jauh berupa data yang berbentuk citra atau foto udara. Informasi yang terekam akan diinterpretasikan dulu sebelum menjadi bentuk digital. Jadi yang diterima itu ini merupakan bentuk dari Google Earth. Ini dapat dari Google Earth. Jadi pengendaraan jauh merupakan foto udara. Itu merupakan salah satu sumber data yang paling up to date ya biasanya. Ya jadi untuk sumber data pengendaraan jauh itu tadi merupakan bentuk foto udara. Terus yang kedua ada terestris, yakni merupakan bentuk data lapangan. Data ini diperoleh dari survei lapangan untuk membenahi dan memperkuat hasil analisis data. Jadi terestris ini biasanya ketika ada beberapa data yang rancu, itu biasanya kita menggunakan data lapangan. Jadi kita langsung terjun ke lapangan. Yang ketiga ada peta. Ini ketutup bentar ya. Oke, peta merupakan sumber yang berasal dari peta itu sendiri yang diolah menjadi bentuk digital. Peta yang digunakan adalah peta dasar seperti peta rupa bumi. Ini adalah salah satu potongan peta rupa bumi karena besar sekali. Ini peta karang sambung. Di situ kelihatan banget itu ada liku-liku. Nah, itu merupakan sungai. Nah, di peta rupa bumi ini merupakan peta yang sering diupdate ya. Jadi kelihatan dia diupdate kapan, dan itu diupdate oleh Badan Informasi Geospasial atau BIG, seperti itu. Oke, lanjut. Yang keempat ada statistik dan laporan penelitian. Laporan penelitian dan statistik ini merupakan data yang paling up to date lagi ya, karena dia setiap tahun akan ada pembaruan. Data hasil catatan statistik dapat berupa angka, tabel, laporan, sensus, dan sebagainya. Jadi biasanya data dari BPS, Badan Pusat Statistik itu, yang biasanya survei-survei ke rumah-rumah dan sekarang bisa online itu, merupakan salah satu sumber data yang sangat penting dalam pembuatan peta. Seperti itu. Lanjut. Oke, sudah selesai. Mungkin ini tadi ya penjelasan Ibu tentang pengendaraan jauh dan oh iya, belum selesai. Selanjutnya ada tahap manipulasi data dan analisis data. Belum ya? Oke. Tahap manipulasi dan analisis data. Tadi kan baru input data, sekarang tahap manipulasi. Balik lagi. Tahap manipulasi dan analisis data merupakan tahap yang dilakukan untuk mengolah data SIG dengan menyimpan, menambah, mengurangi, mengedit, memanipulasi, dan menganalisis data yang dapat digunakan setiap saat. Jadi tahap manipulasi dan analisis data ini ya tahap pengolahan data si citra tadi, data pengolahan data digital maupun data digital atau analog yang diterima dari pantulan si objek tadi. Itu ada di tahap manipulasi dan analisis data. Jadi data itu disimpan, data itu ditambahkan dengan data-data dari BPS, data dari peta Republik Indonesia, dan lain-lain. Mengurangi artinya dikoreksi ketika ada ya tadi jalan yang berlebihan, dia akan dihapus. Terus ada mengedit, mungkin ada angka yang dimasukkan itu salah, data dari angka-angka itu salah, seperti itu. Lalu memanipulasi dan menganalisis data yang dapat digunakan setiap saat. Jadi ini disesuaikan dengan kegunaan dari si peta itu sendiri. Selanjutnya ada keluaran data. Ketika data itu sudah jadi, maka data dapat disajikan dalam bentuk peta dengan skala tertentu sesuai dengan tujuan penggunaan. Jadi hasil akhirnya nanti outputnya adalah berupa peta sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si
pengguna peta itu sendiri. Misalnya kerawanan banjir, berarti dia membutuhkan peta daerah aliran sungai, misal peta pemukiman yang ada di sekitaran sungainya itu, seperti itu. Oke, demikian presentasi dari Ibu ya, ini sudah selesai. Selanjutnya ada tugas, bukan saya yang namanya kalau tiada tugas, karena tugas ini salah satu bentuk kalian buat mengingat-ingat materi dari yang udah Ibu sampaikan. Sembari mempersiapkan untuk ulangan harian, karena belum tentu minggu depan ulangan, pokoknya kalian harus siap belajar aja. Kalau ada ulangan nanti Ibu akan kabarin. Buatlah sebuah peta konsep, bab 2, mulai dari subtema peta, pertemuan kemarin, dan penginderaan jauh dan SIG pada pertemuan kali ini, yang dibuat selengkap mungkin dan semenarik mungkin. Jadi warnai boleh, pokoknya dibikin semenarik mungkin, suka hati kalian. Enak kan geografi gambar terus? Ya kan? Terus yang ketiga, dikerjakan dalam lembar putih polos. Misalnya buku gambar boleh. Yang ukurannya A4 aja, yang seukuran HPS. HPS juga boleh. Pokoknya jangan folio bergaris. Yang keempat, dikumpulkan dalam bentuk gambar atau PDF. Kalau di-scan, ya kalian bisa kirim dalam bentuk PDF. Kalau langsung kalian foto juga boleh, yang penting jelas. Di Google Classroom nanti Ibu buatkan linknya. Lalu batas maksimal pengumpulan insya Allah minggu depan, tanggal 13 September 2020 pukul 23.59. Selamat mengerjakan. Gitu ya, kalau ada yang ingin adik-adik tanyakan bisa langsung komen aja di kolom komentar pada Google Classroom ya, atau WA Ibu juga boleh. Kalian bisa minta ke nomor telepon Ibu ke ketua kelas kalian. Gitu. Terima kasih. Selamat ketemu di pelajaran geografi selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Oh iya, setelah pembelajaran jangan lupa berdoa. Ibu lupa untuk memulai pembelajaran, untuk mengakhiri pembelajaran pada pertemuan kali ini, berdoa dipisahkan. Berdoa selesai. Terima kasih, Ibu. Mohon maaf jika Ibu banyak salah kata. Terima kasih. Semoga kalian mengerti ya. Assalamualaikum.